Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi anak-anakku, sahabat, kerabat, dan seluruh rekan-rekan kerjaku dimanapun kalian berada. Yang pasti di mana kita berada ada kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa selalu menyertai kita. Karena Dia Allah yang kita sembah adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Mari kita akan berdoa. Kita mau menyiapkan hati kita untuk menikmati sarapan sorgawi. Bapa dalam surga, terima kasih untuk cinta-Mu yang sangat luar biasa kepada setiap kami. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah berhenti hadir di dalam hidup ini. Pagi ini ya Bapa, kami telah siapkan piring hati kami untuk dipenuhi dengan sarapan sorgawi-Mu, dan kami ingin dikenyangkan oleh firman-Mu yang hidup itu. Mari ya Tuhan, mari ya Allahku, Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat menerimanya dan kami disehatkan rohani kami, jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu ini firman Tuhan mempunyai tema kasih Allah di akhir zaman. Kalau minggu lalu kasih Allah sejak dunia diciptakan, dari sejak awal dunia ada, dan saat ini apakah kasih itu telah berhenti? Kita akan belajar pada minggu ini kasih Allah di akhir zaman. Dan firman Tuhan pagi hari ini berjudul kasih yang hadir di dunia. Mari kita akan membaca kitab Matius pasal yang ke-18 sampai 21. Cukup banyak ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Anakku yang Tuhan kasihi, kita stop dulu sampai di sini ya. Waktu itu ada seorang wanita bernama Maria. Dia baru bertunangan dengan Yusuf, calon suaminya, belum menjadi suami istri ya. Kalau belum menjadi suami istri, belum tinggal bersama, belum tidur bersama, begitu. Tetapi apa yang terjadi? Maria mengandung, hamil. Tetapi Alkitab mencatat di sini, Maria mengandung dari Roh Kudus, ya, mengandung dari Roh Kudus. Jadi Maria bukan mengandung, di perutnya ada adik bayi, bukan karena dia bersama dengan Yusuf. Perhatikan baik-baik. Nah, Yusuf ini katanya seorang yang tulus hatinya. Artinya baik, dia tidak pernah punya maksud jahat ya.
Kalau masa itu sebenarnya bukan hanya masa itu, sampai sekarang pun, bahkan sampai selama-lamanya, ya. Jika ada seorang wanita, seorang perempuan, ya, hamil, mengandung, di perutnya ada dedek bayi, tetapi belum punya suami, belum menikah, belum menjadi suami istri dengan seorang pria, itu merupakan hal yang sangat memalukan. Karena bisa dikatakan itu adalah berzina. Jadi perhatikan baik-baik ya, anak-anakku, anak-anak remaja khususnya. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Masa-masa ini adalah masa-masa akhir zaman, tetapi ternyata dari sejak berapa ratus, berapa ribu tahun yang lalu sudah dinyatakan apabila seorang, dua orang yang belum menjadi suami istri tidak boleh tinggal bersama, tidak boleh tidur bersama, apalagi sampai mengandung. Itu adalah hal yang sangat memalukan. Itu termasuk perzinahan, perbuatan yang tidak kudus, ya. Oke, kita lanjut lagi. Itulah sebabnya Yusuf ingin menceraikan Maria. Ya, dia nggak mau membuat Maria malu. Tapi mereka memang tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka tidak melanggar kekudusan. Dan dikatakan Maria mengandung karena Roh Kudus, ya. Kemudian kita lanjut lagi. Tetapi ketika ia di sini Yusuf ya mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang diam di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Jadi malaikat datang nih kepada Yusuf. Yusuf, jangan takut, jangan ceraikan Maria. Sebab Maria mengandung bukan karena berbuat yang tidak baik, bukan karena berbuat zina, tetapi karena Roh Kudus. Begitu ya. Jadi jangan takut, jangan jadi malu gitu. Kemudian kita baca yang selanjutnya. Apa yang dikatakan? Katanya demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi malaikat bilang, nanti Maria itu karena dia mengandung dari Roh Kudus, malaikat katakan bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kita lihat, perhatikan baik-baik. Ada seorang wanita muda yang belum punya suami, yang baru saja bertunangan, lalu dia didapati mengandung. Itu adalah hal yang sangat apa? Sangat berbahaya, memalukan. Tetapi ketika Yusuf tunangannya diberitahu, Yusuf tidak malu lagi, ya. Lalu kenapa? Mengapa sampai Allah membuat Maria mengandung dari Roh Kudus? Dikatakan bahwa Maria mengandung seorang anak laki-laki yang nanti akan diberi nama Yesus, dan anak laki-laki ini bukan anak laki sembarangan, tetapi dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita tahu bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka sejak itulah manusia sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, di dalam diri manusia sudah ada benih
dosa. Ya. Dan benih dosa tidak dapat dihapuskan oleh atau dengan uang. Tidak dapat dihapuskan dengan perbuatan baik. Tidak dapat dihapuskan dengan memberikan sumbangan-sumbangan. Karena semua itu tidak sebanding. Kalau dosa dapat dihapuskan dengan uang, kalau dosa dapat dihapuskan dengan perbuatan baik, kalau dosa dapat dihapuskan dengan sumbangan-sumbangan, maka hanya orang kaya, hanya orang baik yang bisa masuk ke surga. Lalu bagaimana orang yang berbuat jahat? Bagaimana dengan orang yang miskin? Dia tidak dapat masuk ke surga. Kalau begitu tidak adil dong dengan namanya Tuhan. Ya, katanya Allah itu, Tuhan itu kasih. Tapi di mana keadilannya, di mana kasihnya apabila hanya orang kaya, hanya orang baik yang bisa masuk ke surga? Kalau begitu bagaimana syaratnya untuk bisa masuk ke surga? Kalau uang, kebaikan, harta tidak dapat membawa seorang pun ke surga. Hanya satu, yaitu harus ada pengampunan dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Saya tanya, kalau kamu berbuat salah kepada mama atau papa, maka kamu perlu minta ampun kepada mama dan papa. Dan mama papa yang akan mengampuni kamu, memaafkan kamu. Nak, Mama sudah maafkan kamu. Jangan berbuat salah lagi ya. Jangan lakukan itu lagi. Pasti mama akan peluk, mama akan cium. Atau papa juga sama melakukan hal yang sama. Bukan tetangga kamu. Ya, kamu berbuat salah terhadap mama atau papa. Masa tetangga, om tante di sebelah yang memaafkan kamu? Atau opung? Atau tante, atau om, atau pak le, bude, begitu. Ya, enggak seperti itu. Yang memaafkan adalah kepada siapa kamu berbuat salah. Begitulah. Jadi bagaimana dengan manusia? Ketika manusia berdosa, yang bisa mengampuni hanya Allah sendiri. Karena manusia berdosa kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi uang, harta, kepandaian, kebaikan tidak bisa menghapus dosa manusia. Hanya Tuhan sendiri. Sebab itulah, karena Allah begitu mengasihi manusia, karena Tuhan begitu mengasihi manusia ciptaannya, Dia datang sebagai anak laki-laki yang dikandung oleh Roh Kudus melalui Maria yang diberi nama Yesus. Dikatakan jelas di dalam Alkitab, Yesus lahir untuk mengampuni dosa manusia. Tidak ada nabi yang dapat mengampuni manusia. Karena nabi juga manusia, hanya Tuhan, hanya Allah sendiri. Sebab itu salah besar kalau orang berkata Yesus hanya seorang nabi. Salah besar. Salah benar, itu kalau ulangan dapat nilainya 0. Ya. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang datang sebagai manusia, bukti bahwa Dia adalah kasih Allah yang hadir di dunia. Kasih Allah yang datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa manusia. Nah, anak-anakku, kerabat dan sahabatku, rekan-rekanku, kita mendengar satu fakta, satu kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hadir ke dalam dunia untuk mengampuni dosa manusia. Tidak ada nabi yang dapat mengampuni dosa manusia. Kalau Alkitab menyatakan bahwa Yesus datang untuk mengampuni dosa, ini berarti Dia bukan manusia, Dia bukan nabi, tetapi Dia adalah Tuhan yang hadir. Tidak dapat disangka lagi, tidak dapat dibantah lagi bahwa Yesus adalah bukti dari kasih Allah kepada manusia.
kasih Allah yang hadir ke dalam dunia agar manusia dapat memperoleh pengampunan dosa. Tua, muda, besar, kecil, orang kaya, orang miskin, orang pandai atau orang bodoh, orang baik atau orang jahat menurut ukuran dunia, dapat memperoleh pengampunan dosa hanya melalui Yesus Kristus Tuhan, bukan nabi. Mari kita patut bersuka cita karena kasih Allah sampai hari ini masih hadir untuk setiap kita. Kita patut bersyukur karena kita mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukan sebagai nabi. Jangan pernah ragu kepada Yesus Tuhan, nabi atau Tuhan ya. Dia adalah Tuhan, tidak dapat dibantah lagi. Dan dia adalah bukti kasih Allah yang hadir di dunia ini bagi setiap orang yang berdosa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sangat luar biasa. Pagi ini kembali kami dikuatkan, kami tidak menjadi ragu lagi bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan, bukan nabi, dan Engkau telah datang sebagai Yesus, bukti Engkau mengasihi kami dan Engkau ingin kami memperoleh pengampunan dosa. Mari ya Tuhan, hadir di dalam hidup kami. Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus, hadirlah senantiasa di dalam hidup kami. Kami ingin hidup di dalam kasih-Mu. Kami ingin hidup di dalam kasih-Mu yang mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku dan semua yang telah menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar boleh mengenyangkan hati kita yang lapar dan haus, dan kita bertambah-tambah mengerti, bertambah-tambah kuat di dalam iman percaya kita bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Allah, adalah Tuhan yang hadir bagi setiap kita. Sampai bertemu esok hari. Tuhan Yesus memberkati.